Jadi bagaimana cara screening saham second linear yang jarang dibicarakan, tetapi mempunyai kinerja perusahaan yang bagus. Dengan catatan saya tidak punya kenalan broker, Pak. Kenalan broker. Nah, ini ada banyak ini. Pertama, Pak Richard di sekuritasnya itu nggak ada brokernya. Iya, Pak. Belum ada. Jadi online saja gitu ya. Kalau kalau misalnya saya itu ya ada brokernya, ada orang yang setiap saat bisa saya telepon. Tapi di sekuritasnya Pak Richard tidak ada. Ya, tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu pertimbangkan untuk pindah ke sekuritas lain. Cari sekuritas yang ada fasilitas brokernya. Biasanya memang fee-nya lebih tinggi ya, tidak terlalu murah. Tapi kalau nggak ada orang sama sekali, kalau ada apa-apa kita bingung loh. Kalau misalnya ada masalah atau tertentu, kita harus teleponnya ke CS-nya dan itu bisa lama sekali untuk diselesaikan masalah tersebut gitu loh. Jadi carilah sekuritas yang ada brokernya. Jadi biar kita juga punya kenalan broker juga. Broker itu bisa untuk teman diskusi. Termasuk kita bisa nanya saham apa yang katakanlah bagus segala macam, nanti dia bisa kasih saran. Meskipun ya harus dipahami bahwa tujuan broker itu adalah agar kita trading terus, bukan agar kita cuan. Beda. Kalau kita pengennya cuan, kalau broker pengennya kita trading. Secuan apapun kita, kalau kita nggak trading, broker tidak cuan. Jadi hati-hati, ininya. Dan harus ada ininya. Kalau saya udah dari dulu, udah dari tahun 2012 itu ada brokernya. Terus soal screening saham second liner yang jarang dibicarakan. Berarti kalau untuk saham blue chip, Pak Richard sudah tahu cara screeningnya? Belum sih, Pak. Belum juga, oke. Ya, jadi apa bedanya kalau kayak gitu? Nah, sebenarnya gini, ya harus baca laporan keuangannya, itu aja. Dan tidak sesulit itu untuk menemukan saham-saham kecil yang katakanlah punya potensi multi bagger, atau saya biasa nyebutnya mutiara terpendam. Jadi harga sahamnya misalnya sekarang cuma 100, cuma 200, tapi nanti dia bisa naik sampai 1000. Kalau dari 200 sampai 1000 itu berarti kan naiknya 5 kali lipat. Dan memang kalau saham-saham second liner biasanya nominal harga sahamnya juga kecil-kecil, ratusan rupiah gitu. Kalau saham-saham blue chip itu kan kayak BRI, BCA, Mandiri itu kan ribuan sampai puluhan ribu. Tapi kalau saham-saham yang kecil itu, tapi bukan gocapan ya. Kalau sampai gocapan sih itu biasanya saham gorengan nggak jelas lah. Jadi ratusan rupiah, dan itu biasanya harganya kalau memang kita milihnya benar bisa naik sampai tembus 1000. Contohnya saham saya yang waktu itu juga saya ada beli, Wismilak, dari harga 100-an dia hampir tembus 1000 kemarin. Ya 800, 900. Berarti kan itu kenaikannya luar biasa dan dalam waktu 1 tahun saja. Nah, cara screeningnya bagaimana? Ya sebenarnya ini sudah saya sampaikan di seminar sebenarnya. Pak Richard nanti boleh tonton lagi videonya. Yaitu kita baca laporan keuangan, setiap musim laporan keuangan keluar, which is 3 bulan sekali. Jadi jangan bayangkan juga kita harus harus melakukan screening itu setiap hari, setiap saat, tidak. Hanya 3 bulan sekali saja. Dan yang kita lakukan adalah buka di websitenya, saya presentasikan aja sekarang ya. Nah ini di sini misalnya di laporan keuangan seperti itu. Nah ini kan di websitenya idx.co.id ini, saya langsung dari awal dulu deh, dari idx.co.id. Nah, ini kan di idx.co.id halaman mukanya itu ya, kita bisa ke perusahaan tercatat di sebelah sini, lalu ke bagian laporan keuangan dan tahunan. Nah, ini untuk kuartal 1, Bapak Ibu sekalian, kuartal 1 2021 sudah ada emiten yang merilis laporan keuangannya ini. Ada AIMS, ada Bali, ada film. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk musim
laporan keuangan untuk kuartal 1 2021. Ini kita buka semuanya ini. Misalnya di Bali gitu, seperti itu gitu. Dan yang sudah saya sampaikan di seminar basic gitu ya. Cara baca laporan keuangan ya langsung di bagian ini. Labanya naik atau turun di sebelah sini nih ya. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat bahwa labanya dari saham dengan kode saham Bali ini, nama perusahaannya Bali Towerindo Sentra, ini ternyata labanya naik signifikan. Dari tadinya 8,9 miliar menjadi sekarang 36 miliar. 36 miliar ini adalah untuk satu kuartal, 3 bulan. Berarti untuk 1 tahun dia dikali 4. Kalau dia dikali 4, 36 dikali 4 berarti kan sekitar 150 ya, 144 lah. 142 miliar rupiah, sedangkan ekuitasnya dia ini adalah 2,2 triliun. Berarti ROE-nya itu sekitar, ya kecil sih ya, ternyata dari sisi ROE, cuman kalau 142 miliar, ininya 2,2 triliun, ya berarti nggak nyampe 10%, hanya sekitar berapa persen gitu. Jadi meskipun dia labanya naik, tapi dari sisi ROE Bali ini kurang bagus. Jadi ya sudah, dia tidak lolos screening awal seperti itu. Screeningnya itu aja. Jadi apa? ROE sama laba bersih. Asal labanya naik, asal ROE-nya minimal 10%, nah baru kita bisa analisa lebih lanjut, termasuk menghitung valuasinya. Kalau memang semuanya masuk kriteria, ya sudah, kita bisa beli sahamnya seperti itu. Dan itu pasti pertanyaan berikutnya lagi gini, kan itu laporan keuangan banyak, ratusan. Ya jangan bayangkan kita mengerjakannya dalam 1 hari. Tidak, kita butuh waktu mungkin kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu seperti itu ya. Dan jangan bayangkan juga kita baca laporan keuangan, tadi saya sudah tunjukkan untuk baca laporan keuangannya Bali itu hanya beberapa detik saja. Dari kita istilahnya lihat labanya lalu hitung ROE-nya itu cuma beberapa detik. Ketika kita lihat, oh ternyata tidak masuk kriteria, ya sudah selesai analisanya. Kalau dia masuk kriteria, baru kita simpan gitu istilahnya gitu saham tersebut. Lalu untuk nanti kita pelajari lebih lanjut sampai akhirnya kita putuskan sahamnya bisa dibeli atau tidak. Screeningnya seperti itu. Kebanyakan orang tidak mau melakukan itu. Pengennya langsung lihat di RTI. Pengennya langsung lihat di data sekuritas, data yang udah jadi gitu loh. Padahal untuk screening manual ya, sebenarnya mudah. Kita hanya perlu meluangkan waktu selama 1 minggu lah, dan setiap 3 bulan sekali. Jadi jangan bayangkan setiap minggu, setiap hari seperti itu untuk melakukan screening tersebut. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda berlangganan saya punya e-book investment planning yang kuartalan, yang saya terbit tiap 3 bulan sekali, kadang-kala saya memasukkan saham-saham yang aneh-aneh kan di situ. Aneh-aneh itu maksudnya Anda mungkin baru dengar gitu. Ini saham apa? Kok Pak Teguh bisa nemu? Bagaimana caranya? Ya itu saya baca laporan keuangannya satu-satu. Oke, saya nggak mengerjakan itu sendirian karena saya punya tim untuk mengerjakan screening seperti itu. Tapi tetap analisa akhirnya ada di saya sendiri. Dan kemarin itu kan saya masukin ada saham namanya kodenya PMMP gitu ya. Nah itu nemunya bagaimana? PMMP ini saya sendiri nggak hafal itu nama perusahaannya, tapi dia bergerak di perusahaan udang, ekspor udang seperti itu, dan setelah kita pelajari ternyata bagus. Kabar baiknya, saham-saham di bursa efek kita juga cuma 700-an. Kalau misalnya Anda investasinya di Amerika Serikat sana, di New York Stock Exchange, ada lebih 7.000 saham terdaftar. Di kita cuma 700, Pak. Jadi masa kalau suruh baca segitu aja kita capek gitu. Kalau itu kerjaan kita hanya itu saja, dan Anda bisa lihat sendiri saya di Instagram dan seterusnya, saya kelihatannya sangat-sangat santai karena kerjaan seperti itu juga hanya 3 bulan sekali. Saya malah bingung kalau misalnya yang itu aja tidak dikerjakan, saya mau ngapain lagi gitu loh. Bosan banget hidup ini gitu kan kalau kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Richard. Oke? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.